warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, welcome to Walik, waktunya ngulik, episode pertama. Spesial banget nih, episode pertama ini kita mendatangkan bintang tamu yang sangat luar biasa untuk kita ajak sharing-sharing dan ngobrol santai seputar perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa dan sangat kami hormati, yaitu Ibu Dr. Anda Nirmala Kusumawati SIP MSI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik ya Bu ya. Nah, jadi hari ini kita mendatangkan Kepala Unit Perpustakaan Terpadu UIN Raden Fatah Palembang. Nah, sebelum masuk ke tema perbincangan kita hari ini Bu, boleh nggak Bu berbagi sedikit cerita tentang sejarah berdirinya Duta Baca di Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah Duta Baca ini ada di Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022. Nah, ini untuk masuk angkatan yang ketiga. Dan alhamdulillah juga terbentuknya Duta Baca ini berkaitan juga dengan visi misi Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Di antaranya visi itu menjadi perpustakaan yang unggul di pelayanan prima, berkarakter Islami dan sumber-sumber informasi berbasis teknologi. Dan salah satu menjadi tolak ukur untuk diadakannya Duta Baca ini sesuai dengan akreditasi perpustakaan perguruan tinggi di dalam borangnya. Itu mengapa kami mengadakan itu, karena nanti insya Allah tahun 2026 Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang akan reakreditasi lagi. Jadi semua kegiatan itu harus tercermin di dalam borang akreditasi. Nah, apalagi namanya Duta Baca ini memang sangat membantu. Tujuan diadakannya Duta Baca ini untuk menumbuhkan minat baca bagi mahasiswa di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Oh, Masya Allah. Jadi ternyata teman-teman, Duta Baca Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang ini baru ada dan terwujud ketika masa kepemimpinan Bu Mala menjadi Kepala Perpustakaan di UIN Raden Fatah Palembang ini. Nah, jadi Bu, selain mengadakan program Duta Baca yang untuk menarik minat baca dari mahasiswa, ada lagi nggak sih Bu transformasi yang Ibu adakan sebagai menjabat menjadi Kepala UPT Perpustakaan dalam memajukan fasilitas yang ada di perpustakaan? Ya, jadi alhamdulillah ya, perpustakaan kita ini sering mengadakan kegiatan karena kita dikasih anggaran ya setiap tahunnya, dan itu harus dibuat dalam bentuk kegiatan. Nah, di antaranya itu ada kemarin lomba storytelling. Jadi mahasiswa UIN Raden Fatah kita ajak untuk bercerita ya, atau mendongeng di hadapan para juri, dan itu menjadi salah satu juga untuk menumbuhkan minat baca bagi mahasiswa di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Nah, untuk fasilitas ya, karena fasilitas kita ini sudah banyak, sudah bagus, terdiri dari 4 lantai, ya dimulai dari lobby ya. Jadi lobby itu merupakan tempat berkumpulnya ya semua pemustaka yang ada di situ. Di samping itu fasilitas yang ada yang lain itu yaitu loker ya, yang mana loker itu tempat penitipan tas, buku dan sebagainya. Di samping loker juga kita punya musola, kantin ya, bahkan juga punya bank syariah ya, untuk membantu mahasiswa bertransaksi ya, apabila dia ingin mengadakan transaksi seperti bayar UKT dan sebagainya. Di samping itu juga kita mempunyai musola, sudah Ibu tadi bilang, sudah itu kita punya loker sudah. OVAK ya, kita punya juga OVAK, bagaimana membantu mahasiswa untuk mencari informasi yang dia butuhkan. Di samping OVAK kita juga punya layanan mandiri ya, anjungan layanan mandiri, juga membantu mahasiswa tanpa petugas dia bisa meminjam bahan pustaka, bahkan juga bisa mengembalikan buku tanpa petugas. Jadi fasilitas yang ada di perpustakaan itu memang sangat menunjang untuk menarik pemustaka berkunjung ke perpustakaan kita. Nah, tinggal bagaimana orang-orang di perpustakaan ini untuk mengajak seluruh sivitas akademika UIN Raden Fatah Palembang itu untuk berkunjung ke perpustakaan. Itulah Duta Baca, inilah nanti yang akan bekerja meneruskan
visi misi yang ada di Windraden Patah Palembang, khususnya perpustakaan. Oh, jadi Masya Allah, ternyata fasilitas yang telah disediakan oleh perpustakaan itu sudah sangat lengkap sekali ya Sobat Literasi. Nah, jadi Bu, dari fasilitas yang telah disediakan dan juga program-program yang telah direncanakan oleh Duta Baca sendiri nih Bu, menurut Ibu sendiri ada lagi nggak sih Bu yang harus dikembangkan dari perpustakaan sendiri karena mengingat kemajuan dari teknologi yang menyesuaikan kemajuan zaman. Nah, ada lagi nggak sih yang harus diperbarui dari perpustakaan dari UIN Raden Fatah Palembang ini? Ya banyak, seperti apa ya namanya, kegiatan untuk menumbuhkan minat baca ini belum banyak ya, karena setelah Ibu lihat sudah selama 4 tahun ya, sudah 4 tahun ini yang sebentar lagi akan habis masa jabatan, ternyata mahasiswa itu jarang berkunjung ke perpustakaan. Nah, kenapa barangkali jarang berkunjung? Barangkali di sini kita akan mengetahui setelah kemarin wawancara yang dilakukan oleh pustakawan, bahkan Ibu sendiri yang terhadap peserta dari Duta Baca. Ternyata ada kekurangan dari perpustakaan itu, yaitu kurangnya promosi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang di sini. Nah, nanti untuk kelanjutannya Ibu akan mendongeng ya. Ada program terbentuk di pikiran Ibu itu mendongeng, tapi bukan mendongeng dalam seperti cerita anak-anak kita di SD ataupun TK. Tapi bagaimana seorang pustakawan itu harus bercerita masalah karakter seorang tokoh. Nah, dari situlah nanti kita kembangkan nanti dari hasil dongeng itu, biar mana nanti pemustakaan atau khususnya mahasiswa-mahasiswa UIN Raden Patah Palembang sering banyak berkunjung ke perpustakaan. Karena di perpustakaan ini sudah banyak tadi yang sudah Ibu bicarakan tadi, ada namanya e-jurnal ya. E-jurnal kita sudah melanggar EBSCO dan GER. Sayang sekali kalau e-jurnal yang kita sudah pilih tadi tidak digunakan, tidak diakses oleh pemustaka. Nah, terus kita juga punya apalagi namanya e-library UIN Raden Patah Palembang. Kan itu harus diakses oleh setiap sivitas akademika UIN Raden Patah Palembang, bukan aja dosen tapi juga mahasiswa. Nah, itu kita juga punya repositori. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Duta Baca ini akan membantulah perpustakaan untuk mempromosikan itu semua kepada sivitas akademika UIN Raden Patah Palembang. Oke, baik, terima kasih Ibu. Oke, selain itu Bu, adakah transformasi yang dialami dari perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang dari sebelum kepemimpinan Ibu sampai sekarang? Ya, kalau kita berbicara perpustakaan di kampus B ya, itu fasilitasnya sudah ada semua. Seperti nanti Ibu lihat dulu ya, karena fasilitas itu terlalu banyak ya. Jadi pertama itu komputer OVAK. Ya, jadi komputer OVAK itu ya ada terletak di bawah. Jadi di lantai 1. Ya, di lantai 1. Jadi setiap mahasiswa yang ingin ke lantai atau ingin masuk ke perpustakaan harus mengisi dulu. Yang kedua adalah lemari loker. Ya, sudah ketahui semua lemari loker itu apa sih fungsinya. Yang ketiga ada lobby. Nah, jadi situ mahasiswa bisa berkumpul di sana, apa yang dia kerjakan ya. Suka-suka lah mahasiswa apa yang ingin dia lakukan. Selanjutnya auditorium, di mana auditorium ini fasilitasnya pertama digunakan untuk yudisium ya, yang kedua untuk kegiatan misalnya seminar, workshop dan lain sebagainya. Di samping itu ada ruang diskusi di lantai 2, di lantai 3 ada juga yang namanya silent room ya. Di samping ruang diskusi ada juga silent room. Yang tadi sudah Ibu sebutkan ada juga namanya anjungan layanan mandiri. Jadi di lantai 3 itu bagaimana mahasiswa bisa pinjam tanpa petugas. Di samping juga di lantai 1, lantai 2, lantai 1, lantai 3 itu ada musola. Ya, jadi diperuntukkan khusus untuk mahasiswa atau yang lainnya. Di samping juga perpustakaan juga mempunyai fasilitas parkir. Ya, parkir bisa di depan sampai di belakang. Nah, di perpustakaan ada yang namanya kafetaria, itu sudah ada di lantai 1, tapi di lantai 2 ada namanya kantin kejujuran. Alhamdulillah kemarin terbentuk karena inisiatif dari Ibu, karena Ibu berkunjung di perpustakaan Unsri. Ternyata di Unsri itu di lantai 1 dibuka juga ada kantin kejujuran, walaupun dia ada punya kafe-nya lebih bagus loh dari perpustakaan kita. Tapi karena tadi mahasiswa terlalu banyak, jadi diadakan kantin kejujuran. Kantin kejujuran maksudnya, jadi perpustakaan menyediakan
Ini dalam bentuk yang kering-kering ya, makanan kering. Tapi nanti bayarnya disediakan tempat. Jadi kalau mahasiswa nanti ngambilnya satu, ya bayar misalnya 500 atau 1.000. Tuh. Selanjutnya kita juga punya wifi ya. Jadi fasilitas punya wifi. Jadi silakan mahasiswa tanpa apa? Ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke perpustakaan, dia akan terhubung dengan wifi, dan wifi-nya sangat kencang sekali. Terus yang jarang dipakai itu ada fasilitasnya, co-working space. Nah, jadi co-working space ini memang tidak semua mahasiswa bisa menggunakan fasilitas itu, karena yang bisa menggunakan fasilitas itu memang mahasiswa yang ditunjuk oleh dosen yang mempunyai proposal yang bagus untuk mengadakan penelitian. Ya, selanjutnya kita juga punya toilet. Nah, toilet ini kalau tidak salah di lantai 1 ada untuk perempuan laki-laki, lantai 2 juga bahkan ada 4 toilet. 2 ya, 2 toilet, bahkan di lantai 3 ada 4 toilet. Ya, jadi alhamdulillah ya di fasilitas perpustakaannya sudah semakin bagus ya. Kita juga tidak ketinggalan dari perpustakaan PT KIN yang ada di Indonesia. Itu aja fasilitas. Jadi untuk fasilitas yang telah disediakan Ibu dari lantai 1, 2, 3 dan 4 itu Bu, apakah hanya untuk di kalangan mahasiswa dan dosen saja? Apa tersedia untuk umum? Iya, sepertinya misalnya nih kita mengadakan yudisium fakultas kan, mengadakan yudisium ada di auditorium di lantai 4. Jadi orang tua ya menggunakan fasilitas itu seperti misalnya musola, WC. Terus ada lagi kemarin ada tes namanya kepolisian. Terus ada lagi namanya tes paskibraka. Jadi kita di perpustakaan ini kewalahan untuk membantu mereka dalam melaksanakan sholat. Karena fasilitas yang tempat musola kita terlalu kecil. Makanya dari itu kita membuka co-working space itu untuk sholat bersama di fasilitas yang ada di ruangan co-working space. Oke. Nah Bu, jadi kan selain fasilitas yang tersedia di perpustakaan nih, kan perpustakaan itu identik dengan tempat penyimpanan buku nih Bu. Nah, ya, apa sih yang membedakan antara penyimpanan buku di lantai 1, 2, dan 3? Kalau untuk penyimpan buku memang kita harusnya adanya di lobi. Tidak ada di lantai 2, lantai 3. Ya, jadi memang loker itu teruntuk di lobi aja. Tidak ada di lantai 2, lantai 3. Makanya semua buku yang ada di perpustakaan kita pakai chip. Jadi apabila mahasiswa membawa buku tanpa petugas dia akan bunyi. Jadi karena ada alat detektornya di bawah itu. Seperti di mall-mall gitu ya. Jadi pernah Ibu pinjam buku tanpa pakai tangga, tanpa pakai tangga lift, itu bunyi. Ternyata di sini jangan salah adik-adik, kita sudah pakai chip. Jangan pernah untuk mengambil bahan pustaka yang ada di UPT Pustaka Winarden Patah Palembang. Untuk diketahui itu kita sudah pakai chip semua buku-buku kita. Jadi di buku yang ada di perpustakaan ini tuh tidak boleh dipinjam tanpa izin ya Bu ya? Iya betul itu. Untuk kan di perpustakaan ini juga ada menyediakan skripsi ya Bu ya? Iya betul. Nah sebagai sumber referensi bagi mahasiswa. Nah untuk skripsi sendiri Bu, apakah boleh dipinjam atau hanya untuk sebagai bahan referensi saja? Nah jadi kalau skripsi itu ada di lain referensi, jadi skripsi itu tidak boleh dipinjamkan, cuma baca di tempat. Sama buku-buku referensi seperti kamus, ensiklopedia, handbook, terbitan pemerintah dan sebagainya. Itu tidak boleh dipinjam, cuma baca di tempat. Ya. Tapi untuk skripsi kita sudah ada namanya aplikasi repository. Jadi mahasiswa bisa membuka akses itu semua untuk mencari apa-apa yang dia butuhkan dalam skripsi itu. Oke, baiklah. Ternyata teman-teman fasilitas yang disediakan dari perpustakaan ini tidak hanya menyediakan secara offline saja, namun juga dapat diakses secara online. Betul itu. Oke. Jadi di lantai 1 Perpustakaan Winarden Patah Palembang kita dapat mengakses informasi umum mengenai buku-buku dan fasilitas yang ada di perpustakaan ini seperti kita dapat menemukan sumber referensi ya Bu ya, seperti skripsi, ensiklopedia dan lain sebagainya. Nah di lantai 3 tadi kita mendapatkan ada 4 toilet,
ruang moderasi ya Bu ya. Ada ruang. Dan lain sebagainya. Nah, di lantai 4 kalian bisa mengunjungi auditorium yang biasanya digunakan sebagai acara-acara penting di kalangan kampus UIN Raden Fatah Palembang dan juga terbuka untuk umum. Tidak juga terbuka untuk umum, tapi kalau kita menggunakan auditorium kita izin dulu. Iya. Ya, izin ke bagian umum maksudnya. Oke. Jadi kita aja yang punya acara, ya, perpustakaan punya acara aja harus izin ke bagian umum. Bukan mentang-mentang kita punya perpustakaan kita langsung bisa menggunakan auditorium. Karena apa? Auditorium sekarang ini alhamdulillah sudah banyak digunakan oleh semua fakultas untuk kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi seperti yudisium, workshop dan sebagainya. Oke, baiklah. Setelah kita sudah banyak sekali mengupas secara rinci tentang tema kita hari ini, yaitu mengupas fasilitas yang ada di Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Terakhir, sebelum kami tutup perbincangan hari ini, untuk para mahasiswa yang ingin tahu bagaimana lagi keseruan dari episode podcast selanjutnya, jangan lupa pantengin terus Instagram, YouTube, dan sosial media Duta Baca dan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Saya Andriana Septiani Senia selaku presenter hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Mari langitkan literasi, bumikan intuisi. Now is a reader, tomorrow be leader. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.